Masya Allah, barakallahu fiik. Iya, ya pertanyaan ini bersambung sebenarnya dengan ayat yang tadi kita baca ya, di surah An-Nisa ayat 34 dan 35. Memang Allah menyuruh suami bersabar, menyuruh suami memaafkan istrinya, tapi bukan membiarkan. Kesalahan istri itu bertingkat-tingkat. Ada kesalahan yang mungkin berkaitan dengan pelayanan, yang mungkin suami bisa sabar ya. Karena kalau dia datang, dia lapar, mau makan, sampai rumah, ternyata nasinya istri lupa memencet rice cooker. Kadang kalau terjadi, sampai rumah lihat nasinya belum matang. Nah, أنت تبغى تلعب خلاص هاي شوف موجود تفضل تلعب في الخارج. Nah, jadi ada hal-hal yang berkaitan dengan khidmat mereka kepada suami, pelayanan-pelayanan yang mungkin ya sang suami minta sesuatu kepada istrinya, tapi istri mau dikatakan kalau aku pulang, tolong rumah semua sudah bersih ya. Jangan aku pulang, aduh masih kotor semua rumah. Ada permohonan-permohonan seperti itu. Di sini suami dituntut untuk sabar sambil memperbaiki, menumbuhkan keimanan di diri istri. Tapi ada kesalahan-kesalahan yang berkaitan dengan dosa. Umpamanya ada istri yang menunda-nunda sholatnya sampai mau keluar waktu sholat. Dan itu diulang-ulang sama istri. Maka sang suami harus tegas di sini. Bagaimana caranya? Kalau yang tadi dimaafkan, bahkan kata Nabi SAW bukan 17 kali ya. Jadi Nabi ketika ditanya berapa kali kita memaafkan pembantu, maka kata Nabi SAW dalam sehari 70 kali maafkan pembantu itu. Kalau dia melakukan kesalahan, ya piring pecah ini itu tanpa disengaja, maafkan mereka. Kalaupun sengaja, ya kita tetap bisa menerima permohonan maaf dari mereka. Tapi kalau kesalahannya berkaitan dengan kewajiban-kewajiban kepada Allah, maka sang suami harus tegas. Istri umpamanya udah disuruh pakai jilbab yang menutup. Kadang-kadang istri nggak mau, nggak nurut sama suami. Maunya dia. Maka sang suami perlu menjalankan apa yang Allah firmankan di An-Nisa ayat 34 tadi. Kata Allah, fa'idhuhun. Kasih nasihat mereka. Tumbuhkan keimanan. Ajak dia ziarah kubur mengingat hakikat kehidupan ini. Sehingga hatinya jadi lunak. Jadi lembut. Karena kita kalau mau ngasih nasihat, hatinya keras, nasihat nggak masuk. Terus gimana? Hatinya dilembutkan dahulu. Dengan mengingatkan dia kepada akhirat, kepada azab Allah, kepada janji-janji Allah. Setelah itu, istri, ya kita lihat bagaimana perkembangan dia. Dan ketika memberi nasihat kepada istri, tolong dibungkus sama cinta. Rasul SAW ketika ngasih nasihat sahabatnya aja, beliau mengatakan, Wallahi inni uhibbuk. Demi Allah aku cinta kepada. Sampaikan kepada istri, demi Allah aku cinta kepada. Tapi kalau suami udah mengatakan, demi Allah aku benci sama kau. Wah, selesai udah. Hati yang tadi mau terbuka, jadi ketutup lagi. Ya ada apa aku hidup sama orang yang benci sama aku? Kadang-kadang seperti itu. Proses pertama berjalan, nggak berhasil. Maka lanjut ke tahapan kedua. Yaitu pisah ranjang. Udah nggak usah ngomong sama suami, sama istri ya. Didiamkan istrinya. Diranjang, tidak digauli. Ini insya Allah menunjukkan keseriusan suami terhadap nasihat yang dia sampaikan. Karena dengan cara itu istri akan berpikir. Kalau istri yang mau rumah tangganya berlanjut. Karena dia akan tahu kalau istriku sudah meninggalkan aku di ranjang, mungkin dia akan kawin lagi.
Mungkin dia akan menceraikan aku. Yang ketiga, memukul. Tadi ketika memang memukul itu bermanfaat, berguna. Tapi memukul yang tidak melukai. Tapi kalau kiranya nggak berguna, kayaknya nggak usah, malah jadi masalah nanti. Ya udah. Kalau memang sudah nggak bisa dilanjutkan, kembalikan dia kepada orang tuanya. Hadza wallahu a'lam bishawab.